kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 28 Juni 2025, tertulis di dalam Injil Markus pasal 5 ayat 19. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Alai dang diloas didok matuibana muli mahotu akka sisolhotmu pajojor matu nasida godang ni nabi nahen ni Tuhan itu ho dohot pangasina diho. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, nas kita hari ini adalah respon Tuhan Yesus setelah dia menyembuhkan seorang yang kerasukan roh jahat yang disebut sebagai legion. Kalau kita baca mulai dari ayat 1 Markus pasal 5 ini, orang itu yang tadinya hidup dalam penderitaan kini telah pulih. Yang tadinya sudah tidak suka berpakaian kini berpakaian sopan dan rapi. Yang tadinya terisolir dan suka tinggal di kuburan kini dia sudah bersosialisasi. Yang tadinya ditakuti kini disenangi. Yang tadinya garang kepada Yesus, kini ingin dekat dengan Yesus. Atas kesembuhan itulah dia rindu supaya mengikut Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Tetapi Yesus menyuruh dia untuk pulang ke rumahnya, kepada orang-orang sekampungnya, dan memberitahukan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan yang telah mengasihinya. Perintah Yesus yang mengatakan pulanglah ke rumahmu memiliki pesan yang sangat penting. Ada makna imperatif yang bukan sekedar pulang, tetapi mengarahkan supaya dia mulai mengabarkan kasih dan kebaikan Tuhan itu dari rumahnya, dari keluarganya. Sahabatku semua, seringkali kita berpikir bahwa untuk melayani Tuhan dan untuk mengabarkan Injil, kita harus pergi ke tempat-tempat yang jauh atau melakukan hal-hal besar dan spektakuler. Namun lewat nas hari ini Yesus menyadarkan kita dengan menunjukkan bahwa objek pekabaran Injil dan misi pertama kita yang paling fundamental adalah lingkaran terdekat kita, keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Secara psikologis, orang-orang di sekitar kita adalah yang paling mengenal kita, dan dalam pengenalan itu mereka juga mungkin paling skeptis, meragukan atau kurang percaya terhadap kita dan terhadap perubahan yang terjadi kepada kita. Namun justru karena itulah kesaksian kita di tengah-tengah mereka akan memiliki dampak yang kuat. Mereka telah melihat langsung kita sebelum dan sesudah campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Maka mereka harus yang pertama sekali kita yakinkan tentang perbuatan Tuhan dan bagaimana Ia telah mengasihani dan mengubah kehidupan kita. Disinilah tugas kita sesuai perintah Tuhan Yesus, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan kepadamu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Tentu ini bukan soal berteori tentang Tuhan yang hanya menjelaskan atau mengajarkan doktrin yang rumit. Ini bicara tentang sebuah kesaksian pribadi yang jujur dan tulus. Ceritakanlah apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidupmu, karena dengan demikian kelak mereka akan menjadi orang-orang percaya yang menyaksikan dan sekaligus merasakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan lewat pemberitaan kita kepada mereka. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.